Assalamualaikum Bu Sulis. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Endang. Iya, siang juga Bu Endang. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Oh iya Bu. Ini Bu, saya itu ada perasaan yang sedikit sedih Bu dan terpikirkan. Bu Endang ada waktu enggak hari ini? Iya Bu, ada waktu. Memangnya kenapa ya Bu Sulis? Ini Bu Endang, saya itu sedikit punya permasalahan. Saya ingin membicarakannya dengan Bu Endang. Apakah Ibu Endang ada waktu bersedia berbagi dengan saya Bu hari ini? Tentu saja Bu Sulis. Memangnya setelah berbincang dengan saya, apa yang Bu Sulis harapkan? Alhamdulillah ya Bu Endang, kalau bersedia ada waktu hari ini. Ini Bu, setelah saya berbincang dengan Bu Endang, saya itu berharap Bu bisa menemukan solusi permasalahan saya ini Bu Endang. Oh iya, tentu saja Bu. Saya senang sekali bisa berbagi dengan Bu Sulis. Kalau boleh saya tahu, permasalahannya seperti apa ya Bu? Oh iya, ini Bu Endang, saya itu berpikir, saya itu merasa gagal menjadi seorang guru Bu Endang. Karena apa? Karena di sekolah saya itu, saya kan mengajar di TK ya Bu Endang. Mengajar di TK itu ada anak yang sangat hiperaktif Bu. Dia selalu memukul teman-temannya sehingga dalam kelas itu anaknya itu selalu mengganggu temannya Bu. Sampai anaknya itu memukul temannya sehingga temannya menangis Bu. Dan itu pun hampir setiap hari Bu Endang. Saya sampai tidak konsentrasi mengajar setiap harinya dan saya itu merasa gagal Bu Endang menjadi guru. Jadi dia selalu mengganggu dan tidak mau diam gitu ya Bu? Kira-kira kenapa ya Bu kok terjadi seperti itu? Bu Sulis jangan merasa gagal dulu ya. Iya Bu Endang, itulah permasalahannya Bu. Saya itu sudah mendekatinya, sudah berbicara pelan-pelan, menjelaskannya, tapi anaknya itu masih sama saja Bu Endang. Malah saya lihat itu semakin hari semakin menjadi-jadi gitu loh. Tadi di kelas saja ya Bu, dia tuh merobek nilai sekolahan saya Bu. Sudah saya buat bagus-bagus, dirobekin gitu. Dan dia itu memukul temannya Bu. Jika dia tidak dipinjamkan sesuatu, misalkan si A ini mau pinjam barangnya si B tapi tidak dipinjamkan, malah memukul temannya begitu Bu Endang. Saya jadi sedih Bu. Lantas tindakan Bu Sulis apa? Apakah Bu Sulis tidak tahu kejadiannya sampai memukul temannya? Apakah Bu Sulis diam saja? Tidak Bu, inilah yang saya pikirkan, bagaimana caranya agar saya itu bisa menghentikan sikapnya Bu. Kasihan sama anak-anak yang dipukulinya Bu, sampai menangis tidak berani sekolah lagi Bu. Baik Bu, jadi anak ini punya satu masalah yang masih menjadi pertanyaan dan merasa Bu Sulis gagal menjadi guru yang baik. Itu maksudnya Bu Sulis ya? Iya benar Bu Endang. Jadi, yang Ibu Sulis inginkan atau harapkan terhadap siswa ini bagaimana Bu? Gini Bu Endang, yang saya harapkan itu saya ingin dia itu menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang tidak ramai di kelas, ceria, tidak hiperaktif, tidak mengganggu temannya, nurut gitu loh Bu, dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, begitu Bu Endang. Itu anaknya kelompok A apa B Bu? Kejadiannya sudah lama seperti itu atau bagaimana? Kelompok B Bu Endang, dan kejadiannya itu sejak kelompok A dulu Bu, tapi semakin kesini jadi kelompok B, naik kelompok B itu malah semakin menjadi-jadi Bu Endang. Jadi kalau begitu tindakan apa ini yang akan Bu Sulis lakukan?
yang akan untuk memperbaiki situasi ini? Bu, saya berusaha itu Bu. Hal yang pertama saya yang akan lakukan itu saya mencoba untuk mendekati anak tersebut Bu, kembali berbicara dengan murid, menerapkan segitiga restitusi yang kemarin yang kita pelajari di LMS itu Bu, dan posisi kontrol saya itu sebagai teman Bu. Kemudian hal yang kedua yang saya lakukan itu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah saya, rekan sejawat saya, dan wali muridnya Bu Endang. Oh ya Bu, menurut saya itu merupakan rencana yang bagus di mana Bu Sulis mau menetapkan segitiga restitusi dan koordinasi dengan wali murid. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu, biar kasus ini cepat teratasi Bu. Besok mungkin. Ya Bu, semakin cepat semakin baik. Dan serta terselesaikan masalah di kelas ya. Iya Bu, saya itu juga ingin dia seperti anak-anak yang lain Bu, dan tidak mengganggu teman-temannya. Dan itu Bu, teman-temannya tuh setiap hari malah takut dengan dia dan tidak mau sekolah lagi gitu Bu. Untuk koordinasi dengan wali murid itu bagaimana caranya ya Bu Sulis? Untuk koordinasi dengan wali murid Bu Endang, saya itu akan datang langsung ke wali muridnya. Saya berusaha bicara dengan ibundanya dengan baik-baik mengenai kasus yang ada dalam pada diri si A tersebut, bagaimana tingkah lakunya di dalam kelas begitu. Saya sangat setuju Bu dengan rencana tindakan Bu Sulis, karena sepertinya anak itu butuh perhatian Bu di dalam lingkungannya. Semoga setelah rencana ini bisa tercapai harapannya Bu Sulis ya. Iya Bu Endang, amin. Terima kasih Bu Endang. Kemudian apa komitmen Bu Sulis terhadap rencana penyelesaian masalah ini Bu? Itu Bu, saya itu akan terus memantau Bu. Komitmen saya memantau terus si A, terus jangan sampai terlihat itu Bu, dia memukul lagi dan sampai ada perubahan Bu pada diri anak tersebut. Oh iya, terus kira-kira siapa saja yang dapat menjaga komitmen Ibu itu? Dalam komitmen ini tentunya itu Bu, kepala sekolah, orang tua, wali murid, dan rekan sejawat saya Bu Endang. Baik Bu, saling kolaborasi ya Bu, agar mendapat hasil yang baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Itu Bu, saya akan jaga komunikasinya Bu yang baik dengan wali murid dan menjaga komitmen ini senantiasa memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Begitu Bu Endang. Bagus sekali rencana Bu Sulis. Semoga anak itu bisa kembali seperti dulu ya Bu, nurut dan aktif dalam hal yang positif. Baik Bu Sulis, setelah perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Bu Sulis sekarang? Perasaannya alhamdulillah lega Bu Endang. Pertama saya bingung Bu, saya mau curhat sama siapa ya gitu. Setelah berbincang dan berbagi waktu dengan Bu Endang, saya itu merasa lega sekali. Terima kasih ya Bu Endang sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya, permasalahan saya Bu Endang. Sama-sama Bu Sulis, semoga masalahnya segera teratasi. Amin. Terima kasih ya Bu Endang. Terima kasih ya Bu Endang. Ya sama-sama. Kira-kira ada hal yang lain yang perlu dibicarakan lagi, apa tidak Bu? Saya kira sudah cukup Bu Endang. Baik, kalau begitu saya mohon undur diri ya Bu. Sampai jumpa lain di kesempatan lagi ya Bu ya. Baik Bu Endang, terima kasih banyak ya Bu Endang.
Ya, Bu Sulis, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Terima kasih, sehat selalu, Bu Endang. Amin, Bu Sulis juga. Assalamualaikum, Bu Sulis. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Alhamdulillah baik. Bu Endang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Sedikit baik ini, Bu. Bu Sulis, Ya, bagaimana Bu Endang? apakah Bu Sulis ada waktu? Oh, tentu saja. Agak lama ya, Bu? Iya, Bu. Saya ada sedikit permasalahan, Ibu, yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja, Bu Endang. Memangnya setelah berbincang-bincang nanti dengan saya, apa yang ingin Bu Endang itu harapkan? Alhamdulillah, ya Bu. Saya kedepannya ingin menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oh, begitu ya, Bu Endang. Tentu saja boleh, Bu Endang. Saya itu malah merasa senang bisa berbagi dengan Bu Endang. Kalau boleh tahu, Bu Endang, permasalahannya apa ya, Bu Endang? Iya, Bu. Permasalahannya yang terjadi di dalam kelas ini, Bu, terhadap murid-murid saya. Bu Endang itu ngajar kelas berapa ya, Bu? Kalau permasalahannya dengan murid-murid Ibu, kalau boleh tahu, permasalahannya seperti apa, Bu Endang? Iya, Bu. Saya mengajar di kelas 1. Gini loh, Bu. Dalam kelas saya itu terdapat murid yang mengalami kesulitan untuk materi yang saya sampaikan. Kalau kesulitan itu, kalau boleh tahu ya, Bu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu itu tidak memahami atau kesulitan pembelajarannya yang Ibu sampaikan itu kenapa? Iya, Bu. Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak ini mengalami kesulitan, Bu. Oh, begitu. Ada beberapa faktor ya, Bu. Kira faktor apa saja ya, Bu, yang menyebabkan Iya, Bu. Sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut. Dan ada yang menjawab karena belum sarapan setiap pagi dari rumah. Dan ada juga yang saya pertanyakan karena memiliki pemahamannya yang masih lambat. Begitu. Ada yang tidak sarapan tadi kata Bu Endang ya. Ada yang memang daya serapnya anak itu seberapa besar itu ya Bu, seberapa besar harapan Bu Endang terhadap murid tersebut menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan. Harapan saya itu, Bu, setidaknya anak-anak di dalam kelas setelah saya menerangkan pelajaran itu, anak jadi paham dengan menjawab pertanyaan saya dengan fokus, Bu. Dan tidak hanya melamun atau menggeleng saja. Ya. Paling tidak itu memberikan itu ya, Bu, respon yang baik itu ya, Bu, yang positif Ya. terhadap pembelajaran, begitu ya, Bu, maksud Bu Endang? Ya. Baik Ibu, Bu Endang setelah mengetahui penyebab permasalahannya ini, bagaimana Bu kira-kira langkah Bu Endang untuk mengatasinya? Iya, Bu, terpikir oleh saya ada beberapa hal. Pertama yang akan saya lakukan untuk anak yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan untuk sarapan itu penting dilakukan di rumah. Dan saya akan menginformasikan dengan orang tua agar orang tua memberikan sarapan anak di rumah. Dan untuk anak yang emang daya pikirannya lambat itu, saya akan memberikan bimbingan lebih dari teman-teman yang lainnya. Oh, begitu.
Baik Bu Endang, begitu ya. Rencananya Bu Endang itu bagus sekali menurut saya. Mana itu Bu Endang mengingatkan pentingnya sarapan untuk murid yang tidak sarapan, untuk murid yang lemah akan bimbingannya nih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Oh ya Bu, bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan soal-soal tentang pemahamannya. Setelah dipelajari, mungkin latihannya yang lebih gitu Bu. Latihan lebih, oh begitu Bu Endang. Latihan lebih itu berarti tetap Bu Endang latih bimbing terus-menerus begitu ya Bu? Ya Bu, saya akan bimbing sampai selesai. Untuk mereka bisa berarti Bu ya. Baik Bu, kapan kira-kira ini rencana Ibu akan melaksanakan bimbingannya tersebut Bu Endang? Tentu saja tidak mengganggu temannya yang lainnya Bu. Biasanya saya lakukan sesudah pulang sekolah, tepatnya selesai pembelajaran. Gitu. Menurut saya ya bagus itu Bu. Kemudian nih, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Bu Endang ini? Apa yang akan Bu Endang terapkan nanti? Tentunya saya akan melakukan secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten, sampai terlihat perubahan yang terjadi di dalam murid-murid saya itu Bu. Oh, terus nih Bu, kira-kira ya, siapa saja yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini begitu Bu? Dalam hal ini, yang akan membantu saya yaitu kepala sekolah dan tentunya rekan sejawat Bu. Berarti itu ya Bu, kita itu juga harus saling berkolaborasi gitu ya Bu, untuk hasil yang lebih baik. Oke Ibu, kemudian Ibu bagaimana tindak lanjutnya Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Oh ya, saya akan menjalin komunikasi yang membaik dengan orang tua, Ibu, dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan Ibu. Membantu. Oh, bagus sekali rencana Ibu Endang ini. Dan untuk kedepannya agar siswa itu lebih fokus ya Bu ya, dapat memahami pembelajaran yang disampaikan. Ibu akan komunikasi baik dengan orang tua wali murid. Kemudian Bu Endang tadi mengatakan memberikan bimbingan membutuhkan ya Bu Endang. Ya. Oke. Baik Bu Endang, dari perbincangan ini nih pagi ini, kira-kira bagaimana sih perasaannya Bu Endang hari ini? Ya Bu, alhamdulillah sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu Tulis, mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Endang. Saya rasa perbincangannya ini hari ini luar biasa loh Bu. Dan saya harap Bu Endang itu bisa melaksanakannya apa yang sudah Bu Endang rencanakan dengan penuh semangat Bu Endang ya. Insya Allah Bu, saya akan semangat membimbing murid-murid saya. Oke Bu, amin Bu Endang. Kira-kira ini Bu, ada hal lain nggak Bu yang ingin dibicarakan hari ini? Saya rasa sudah cukup ditulis dari permasalahan saya. Oke, baik Bu Endang. Terima kasih banyak ya Bu Tulis atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Oke, sama-sama Bu Endang. Baik Bu Endang, kalau begitu saya izin undur diri dulu nggih. Sampai jumpa di lain waktu kesempatan Bu Endang. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu Tulis. Assalamualaikum. Iya Bu Endang, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini.